Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rea Destiana dari PPG UM tahun 2023 gelombang 1. Hari ini saya akan membawakan atau akan menjelaskan mengenai materi dari kelas 7 yaitu peranan masyarakat dalam rantai ekonomi. Yang pertama yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat menganalisis peran masyarakat dalam rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat memperoleh informasi yang bermakna mengenai proses permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Permintaan. Pengertian permintaan atau demand adalah kesediaan untuk membeli barang dan jasa pada berbagai jumlah, tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Kemampuan beli konsumen yang pertama itu adalah permintaan efektif, permintaan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli barang yang diinginkan. Yang kedua ada permintaan potensial, yaitu permintaan yang tidak sesuai dengan kemampuan untuk membeli barang yang diinginkan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang, yang kedua pendapatan masyarakat, ketiga harga barang lain, keempat jumlah penduduk, kelima selera masyarakat, dan yang terakhir adalah perkiraan perubahan di masa depan. Hukum permintaan, yaitu makin tinggi harga barang makin sedikit permintaan barang tersebut. Sebaliknya makin rendah harga barang makin banyak permintaan barang tersebut. Nah, berikut adalah tabel dan kurva permintaan. Nah, yang di sini dapat ditampilkan yaitu contohnya dengan jumlah permintaan 50 unit itu harganya 2.000. Jadi ketika harga pasarnya 2.000, permintaannya itu 50 unit. Nah, ketika harganya itu tinggi 10.000, jadi untuk jumlah permintaannya itu 10 unit. Selanjutnya yaitu kita masuk ke penawaran. Penawaran atau supply adalah kesediaan untuk menjual barang dan jasa pada berbagai jumlah dan tempat tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu yang pertama ada harga barang, yang kedua biaya produksi, yang tiga tingkat teknologi, yang keempat harga barang lain, dan kelima adalah tujuan perusahaan. Hukum penawaran yaitu makin tinggi harga barang, makin banyak penawaran barang tersebut. Sebaliknya paling rendah harga barang, makin sedikit penawaran barang tersebut. Hukum tersebut berlaku apabila faktor-faktor lain tidak berubah. Contohnya itu ada biaya produksi, tingkat teknologi, harga barang lain, dan tujuan perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu tabel dan kurva penawaran. Ketika harga di pasar itu 2.000, jadi jumlah penawarannya itu 10 unit. Nah, itu yang selanjutnya yang di bagian E itu kita bisa lihat ya untuk penawarannya itu 50 unit, jadi harganya itu di 10.000. Selanjutnya kita masuk ke harga. Harga pasar atau market price adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli yang tercipta melalui tawar-menawar. Yang di samping ini adalah contoh kurva harga pasar. Nah, yang di atas 10 ini dari harga, yang bawah ini adalah jumlah, yaitu di permintaannya. Yang di garis merah ini ada penawaran. Macam-macam harga. Harga menurut penjual dan pembeli itu ada dua. Yang pertama yaitu harga subjektif, yang kedua yaitu harga objektif. Selanjutnya ada harga dalam perdagangan. Itu ada 4. Yang pertama itu ada harga beli, harga perolehan, harga pokok penjualan, dan harga jual. Nah, selanjutnya yaitu harga yang ditetapkan pemerintah. Itu ada 2. Yang pertama harga minimum, yang kedua yaitu harga maksimum.
Selanjutnya yaitu pasar. Pengertian pasar. Pasar arti luas adalah sarana bertransaksi penjual dan pembeli baik bertemu langsung maupun tidak langsung. Pasar dalam arti sempit adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Syarat-syarat pasar. Terdapat penjual, terdapat pembeli, terdapat komoditas. Selanjutnya sarana tempat bertemunya penjual dan pembeli. Dan yang terakhir adalah terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Fungsi dan peran pasar bagi kegiatan ekonomi masyarakat, yaitu sarana memenuhi kebutuhan hidup, sarana mendistribusikan barang dan jasa, sarana memperkaya barang dan jasa, yang terakhir adalah sarana meningkatkan pembangunan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pasar. Yang pertama, wujud itu yaitu termasuk yang di dalamnya itu ada pasar konkret dan pasar abstrak. Yang kedua, barang yang dijual belikan. Itu ada pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. Waktu penyelenggara itu ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Selanjutnya yaitu jangkauan distribusi. Jangkauan distribusi yaitu ada pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Yang terakhir yaitu strukturnya, yaitu ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.